Orang bijak pernah berkata, "Selamat malam hadirin semua, selamat datang di acara kesayangan kita semua, obrolan bola anak renta." Baik lagi bareng gue di sini, host magang yang masih gantiin host aslinya, yang terkendala kuota pemain asing sekarang masih diurus. Emang dia asing? Dia asing, lagi diurus sekarang. Mungkin bakal kedepannya bisa dinaturalisasi lah. Oh, diaspora kali? Dia diaspora memang, keturunan Kongo, separuh Kongo. Playmaker dari Kongo dia sampai. Playmaker asal Kongo. Oke, tanpa basa-basi lagi, di sini bersama gue Marco dan ketiga rekan gue yang bakal menjadi narasumber di acara kali ini. Di sebelah gue ada siapa? Maca lah Maca. Mas-mas berkumis ini. Alwi Hitler. Gua John Federico. John Federico. Nama dari Swiss tuh kalau nggak salah. Jauh situ. Paraguay itu. Gak ada ide anjing. Kita akan bahas terkait turnamen yang sedang berlangsung di Eropa saat ini, Euro 2024, di mana pada matchday pertama tuan rumah Jerman tampil cukup impresif dengan kemenangan dengan margin paling banyak ya. Dengan margin paling banyak 4 gol. Seru untuk dibahas. Seru. Mau tanya pendapat orang di sebelah gue dulu nih. Boleh. Ini Jerman menang 4-0, menang 5-1 sebagai tuan rumah dengan menunjukkan permainan yang ciamik lah. Iya, Sab. Menurut lu gimana tuh, Cak? Ya, Jerman tampil gemilang di laga pembuka Euro sebagai tuan rumah, bermain sangat percaya diri, Sab. Dari awal menguasai jalannya pertandingan, kita lihat dengan gol cepat dari Florian Wirtz ini kan. Betul. Pernah kita bahas ya, Wi. Salah satu kandidat Rising Star kalau nggak salah. Ada di video pemain terbaik. Pemain terbaik. Ada di video sebelum-sebelumnya Alwi pernah. Iya, nonton dulu ya. Kalau iya, yang apa, prediksi pemain terbaik kalau nggak salah dibawakan Alwi, katanya Florian Wirtz Bakal mentereng. calon. Iya. Ada yang nggak setuju, waktu itu gue bela. Katanya Wirtz ini susah bersaing gitu, Sab, sama Jamal Musiala. Di situ gue bantah. Justru Florian Wirtz akan berduet dengan Jamal Musiala, dan benar kemarin. Bahkan di pertandingan sebelum Euro friendly match itu, duet itu udah sangat menarik untuk dinantikan. Dan kemarin dibuktikan, Sab. Jamalnya golin, bahkan jadi man of the match. Florian Wirtz-nya tampil perform dari awal gitu. Dan yang menarik ini, Sab, Jerman ini nggak hanya cetak gol lalu udah gitu ya, Sab. 90 menit Jerman menguasai pertandingan. Jelas. Ini menurut gua yang membedakan antara Jerman dan tim-tim lain dan pertandingan-pertandingan lain, Sab. Jerman menguasai penuh 90 menit, bahkan Scotland nggak nge-shoot ya, Dok? Nggak nge-shoot. Nggak, maksudnya nggak ada shoot on goal gitu. Iya. Bener-bener Jerman menguasai Gak ada bola. shoot juga kayaknya. Golnya pun berasal dari bunuh diri. Nah, itu dia yang membedakan dari tim-tim di matchday pertama. Ya, Jerman sukses menguasai pertandingan 90 menit. Ya nggak aneh kalau dia
berhasil jadi tim paling gemilang di match pertama kemarin, Sam. Gitu, Sam. Oke, gue geser ke Alwi sekarang, Wi. Oke. Jerman memang bermaterikan pemain-pemain bintang di sini, Iya. kita harus akuin. Dengan lini tengah yang sangat solid di situ kan, ada Jamal Musiala, Florian Wirtz tadi udah disebut, sama Toni Kroos. dan Toni Kroos di situ. Tapi hal yang pengen gue sorotin di sini, siapa menurut tuh pemain yang menjadi kunci di pertandingan match day Kalau kemarin? dari gua ya kemarin pemain yang paling terlihat ya. Gua sih masih ke Toni Kroos-nya ya. Toni Kroos. Iya, Kenapa bisa walaupun Toni dia Kroos? nggak golin. Gimana ya? Dia yang apa ya? Dengan passing-passing yang cukup bagus, dengan apa maksudnya? Dengan dia bermain di belakang, dengan semua pemain Jerman kelihatan sama dia kan. Itu dia menurut gue yang bikin permainan Jerman berjalan dengan lancar buat saat ini, Sab. Dengan menambah apa? Solidaritas dari Jerman nih kan. Soalnya gimana ya? Gue dengan dibandingin dengan kemarin gue nonton pertandingan-pertandingan lain tim-tim besar, Jerman nih menurut gue yang maksudnya udah lumayan perfect lah dari segi permainan. Iya. Ditambah lagi dia juga sosok senior kan, Iya, salah satu dia sosok senior. senior di Jerman. Sisa dia doang lah sekarang dari Iya. masa juara Piala Dunia Sama Neuer dia. sama Manuel Iya. Neuer. Saya dua orang itu doang ya. Iya. Kalau dari lu doh, Jerman menang 5-1, tapi lawannya Scotland loh. Nah itu menurut gua kalau untuk secara skor mewah, secara permainan mewah, dan ya kalau di highlight Toni Kroos gue setuju karena 2 gol awal progresif itu umpan pertama kan switch play-nya Kroos yang Iya. dan ketika itu si komentator nggak bilang brilliant pass atau nggak bilang umpan yang indah atau komentator kan cuma ngomong it's classic from Toni Kroos kan. Dan kita juga nggak kaget mungkin kalau yang ngelakuin itu siapa pemain misalnya gelandangnya Vitinha gitu ya kan. Ya kita keren nih ya Fabian kan. Ruiz. Fabian Ruiz ini bisa kayak gini nih. Gitu, kalau Kroos ya Udah klasik biasa. from Toni Kroos. Dan menurut gua ketika 2-0 dan kartu merah Scotland, ya udah kill the game, selesai game. Sebenarnya selesai dari kartu merah itu menurut gua. Jadi yang berpengaruh tuh karena 10 pemain itu. Itu Jerman bisa unggul sebelum banyak. itu Sebelum itu juga udah selesai udah pertandingan dan yang lebih patennya di situ menurut gua. Kalau yang gua highlight justru Florian Wirtz dan Musiala ya. Dia kan aslinya itu ada di posisi yang sama kan, nomor 10 tapi Musiala digeser ke kiri, Wirtz di kanan. Walaupun secara gameplay di lapangan Jerman dengan Nagelsmann cukup unik gitu. Ketika bola play di kiri, wing kiri masuk ke tengah. Gundogan support. Dia bikin triangle tuh. Ketika bola di kanan, Musiala yang geser, Gundogan geser bikin triangle. Jadi dia nggak ada space untuk jauh-jauh. Ketika bola di kanan, ya mereka akan merapat ke kanan. Dan ketika deadlock, bola dikembalikan ke Toni Kroos. Selalu ada opsi. Selalu ada opsi. Ketika golnya si Fulkrug itu kan jadi bola dari kiper, Kroos fast break, Kroos lari, dan semua pemain ikut lari tuh. Semua pemain cepet. Jadi semua pemain main fast build up gitu. Build up cepet. Tapi ketika Kroos delay tempo, slow tempo, semua pemain ikut. Dan menurut gua peran Toni Kroos tuh menurut gua di Euro ini vital sekali gitu ya. Jadi kalau menurut gua kalau Jerman gak cedera, kalau Jerman aman dan Toni Kroos gak cedera, bisa melangkah jauh sih. Tapi ya balik lagi nih, baru game pertama, game kedua. Bener-bener game pertama. Iya, dan kita belum bisa. Ya ini kan knockout gitu, kita nggak bisa. Masuk juga Jerman agak susah lah ditebak. kemarin bukan lawan yang cukup berat ya. Bukan lawan yang cukup berat, atau Jerman yang terlalu hebat ya, Iya, kita nggak tahu iya. juga. Faktor laga perdana ditonton full, Iya. Supporter itu ngaruh juga. Lanjut gue nyorotin striker Jerman, Fulkrug. Striker Jerman tuh. Jerman udah lama kehilangan sosok striker ganas ya setelah eranya Miroslav Klose. Klose, bener. Lu menyoroti Fulkrug nih gimana nih? Dia
udah cetak gol, dan golnya menurut gua gol striker banget sih, dengan jebretan yang kenceng lah itu. Kalau kena pala, iya. Ada yang patah. Ada yang patah tangan. Iya kan, terbukti tuh patah. Nggak jadi nonton lagi. Bener. Dibawa ke rumah sakit. Iya, itu dapat santunan nggak katanya? Dapat santunan ya dari ininya Jerman sama Fulkrug ya. Iya. Sama Fulkrug dikasih jersey, sama Jerman dikasih minyak. Minyak Cimande, iya minyak mulut. Gimana soal Fulkrug nih, Cak? Kalau kita bilang striker selain Fulkrug, kita kan juga ada Jerman kan juga ada Havertz kan yang digadang-gadang fresh gitu kan. Karena kalau kita bilang Fulkrug, mungkin kalau 5 tahun lebih muda ya Do ya. Mungkin. Si Fulkrug ini pasti incaran banget sih. Dia main direct pass oke, Sab. Link up play oke. Jadi pemantul jadi juga. Dia emang andalannya di Dortmund direct gitu. Itu kan? Gol-golnya kayak gitu semua. Dia ayo, semuanya ayo gitu loh. Ya gue yakin kalau ya dia lebih muda pasti incaran banyak klub-klub besar. Cuma di sini kalau kita sorotin di pertandingan kemarin ya benar-benar lengkap banget sih saat dia bermain. Yang gue bilang tadi, dia bisa jadi opsi gitu kan. Pemantul oke, direct pass oke, link up play oke, dan shootingnya pun kemarin pulen banget Sob. Iya, padat jelas, itu jelas. Padat banget kayak Seliter beras berapa tuh Kak? Pulen. Padat lah gitu Ji. Gitu Sob kalau kita ngomongin Fulkrug ya. Lengkap. Nunggu kita. Geser ke negara-negara sebelah nih. Kayaknya nggak ada terlalu kejutan sih di pertandingan pertama kali ini ya. Iya. Kecuali tadi itu Jerman yang bikin heboh lah. Menang besar. Dengan menang besarnya. Lalu menyoroti tim-tim lain gimana, Wi? Dari tim-tim lainnya gimana ya? Gua apa ya, dengan ekspektasi gue yang tinggi banget terhadap tim-tim yang besar. Bener. Pas gue kemarin nonton kayaknya masih kurang aja Sab. Masih di bawah banget lah. Underperform lah ya. Iya, masih underperform banget. Dengan dan semalam gue nonton Portugal masih banyak miss passing. Hampir kalah, hampir seri tuh. Iya, umpan-umpan nggak ada gol akhir-akhir. Umpan-umpannya Mendes ke depan. Apa ya, enggak seperfect kayak Jerman kemarin lah lawan Scotland. Iya, maksud gue kan semalam Portugal lawan Republik Ceko ya, ibarat apa namanya, masih bisa lah kirain gue di atas dua gol lah. Defisit. Ini malah gimana ya mainnya, menguasai pertandingan sih oke. Cuma emang Republik Cekonya emang semalam tampil dengan disiplin banget, dengan taktiknya, dengan defense-nya. Itu dia ngincar counter attack dari misalnya dari kesalahan Portugal, tapi emang semalam Portugal nggak ada kesalahan yang sangat fatal ya kalau gue bilang. Ya dari tim-tim besar sih masih kurang aja sih. Beruntung Portugal salah satu yang mentalnya kuat. Iya. Tapi menurut gue Portugal layak menang Iya, semalam. layak menang Iya, semalam. gitu dong maksudnya. Dengan Beruntung dia mentalnya kuat. Iya, Kalau nggak kuat, gue yakin kesalahannya. Pas golnya Jota dianulir gue udah mulai chaos itu. Iya. Gue juga semalam mikirnya tuh pas Ceko jangan sampai ngegolin Portugal nih, kayak Portugal bakalan Untung mentalnya turun kuat banget Portugal. mentalnya, tapi mentalnya nyerang mulu kan, ngotot banget. Bernardo mainnya ngotot banget. Ronaldo. Ininya masuknya juga oke juga sih. Iya sih, menurut gue itu. Kalau dari tim-tim besar yang lain masih kurang lah. Kalau secara permainan loh, sini ya kalau gol kita akuin lah Jerman paling banyak. Tapi menurut lu kalau secara permainan apakah Jerman juga bisa dibilang yang paling baik lah di matchday Untuk pertama ini? matchday pertama ini ya, putaran pertama ini ya, sejauh ini Jerman secara permainan masih menunjukkan yang terbaik. Dari segi bukan cuma gol, dari segi permainan, setup, pemilihan pemain, si Nagelsmann juga oke gitu, pemainnya nggak ada yang kayak bener-bener dipertanyakan lah. Oke lah rata-rata gitu. Dan tapi menurut gue ya balik lagi ini ke knockout gitu. Ini kompetisi gitu yang lu akan mau lu menang 10-0 di grup ya, ketika ke knockout lu cuma perlu menang gitu, nggak penting lu menang berapa. Dan menurut gue bisa nggak Jerman konsisten nih, atau justru dengan dia abis kayak gini kan, abis bensin duluan kita nggak tahu. Karena ya kita lihat Itali
2021 Euro gimana? Portugal lebih parah lagi, peringkat 3 terbaik malah yang juara. Dan ya kalau ngomong game week match day 1 Jerman calon kuat, tapi kalau untuk ke depan ya nggak juga. Enggak juga ya. Belum nggak ada jaminan gitu dia akan konsisten. Ya kayak kemarin aja di Italia maksudnya pas juara Euro kemarin nggak bermain bagus ya kan? Iya, tapi menang. Tiba-tiba juara. Oke, prediksi sekarang. Seberapa jauh nih Jerman bakal melangkah nih? Kalau dilihat dari game week pertama ini, Cak. Kalau prediksi Jermannya, kita juga udah punya prediksi waktu itu sih, yang waktu grup-grupan. Gue bilang kan di situ Jerman ya akan sangat mudah untuk dari grup, dan bahkan gue bilang calon kuat juara di video sebelumnya. Nah, bagi gue si Jerman akan melaju jauh, bahkan sampai final. Gue juga Jerman gitu. Tapi kalau dilihat dari matchday kemarin, bukan dari matchday kemarin, kita lihat dari Euro sebelumnya, bener yang Nando bilang, ini kompetisi Euro ini ya kita lihat dari juara-juara ke belakang, nggak ada yang tampil gemilang sepanjang kompetisi. Oke, kita lihat sekarang Italia, Portugal, Inggris, Portugal dan Prancis nggak menang, tapi nggak wah pada Belanda juga. Iya, Belanda juga. Tapi tetap dapat poin penuh. Iya, kemudian cuma kalau yang gue bisa bilang bagus Spanyol sama Jerman ini doang. Cuma ya kalau kita lihat track back ke Euro sebelumnya atau bahkan Piala Dunia, kita lihat Italia di grup memang bagus. Cuma ya selanjutnya mereka mengandalkan efektivitas aja, Dia di fase knockout. Prancis kurang bagus apa? Si Italia 3 dari 4 di fase gugur itu dimenangkan lewat di luar 90 menit, Nah, kemudian Argentina di Piala Dunia di grup kalah sama. Di itu juga semifinal penalti. Prancis dan mulus Portugal di Piala Dunia 2018 kan nggak ada yang, kalau kita bilang impresif ya nggak impresif mereka. Cuma mungkin tentang momentum ya. Iya, dan per partai lah. Iya, dan Jerman memang di pertandingan pertama bagus, cuma yang nggak menjamin kalau dia bisa jadi juara gitu. Kalau kita lihat dari Euro sebelumnya seperti itu. Dari lu gimana, Wi? Ya dengan Jerman yang dengan permainan yang bagus kemarin ya, kalau Jerman masih konsisten terus nih sampai ke depannya, kata gue dia layak dengan masuk final, Layak ya? Iya, kalau permainannya stabil ya. Terus gue lihat dari pemain-pemain yang tim-tim besar lah, kayak kemarin gue nonton Itali ngantuk banget. Mainnya alot banget. Bosen, tapi Italia emang begitu ciri khasnya. Iya, di babak pertama kan maksudnya dia main ngotot banget nih. Orang digebok-gebokin sama dia, mainnya ngotot banget. Mode attack dia. Iya, mode attack banget. Di babak kedua mainnya alot banget, gue ngantuk, itu gue tinggal tidur. Justru yang nggak tim besar, si Turki lawan Georgia yang seru banget. Iya, seru banget. Iya. Jual beli serangan di situ maksudnya ya orang nggak kepengen banget lah nonton Turki Georgia, tapi semalam sih seru banget Turki Georgia. Dengan serangan-serangan terus kan, dengan Georgia di babak pertama maksudnya dikepung terus lah di depan sama Turki. Tiba-tiba Georgia bisa ngegolin juga kan. Sangat menarik sih semalam. Ya Jerman bakalan mulus sih kalau menurut gua ke final. Dengan siapa ya menurut gue? Kalau dari ngotot-ngototnya sih kayaknya Portugal, Portugal ya. Mainnya mental juara banget semalam mainnya. Ngotot banget lah, udah ketinggalan 1 gol tapi dari segi permainan malah nggak menurun itu. Cristiano efek juga sih itu, Wi. Iya. Yang masih ngincer gelar-gelar lah, penutup karirnya. Wibawanya masih ada ya. Iya, masih mental juara banget lah Portugal. Ya kalau bisa ya jangan taktiknya crossing terus insya Allah. Iya nggak sih? Crossing ke om-om itu dan insya Allah. Menurut gua Ronaldo perannya udah bukan sebagai goal getter, udah bukan sebagai ini lagi tombak utamanya Portugal sih. Dia di lapangan tuh sebagai
yang dipakai itu lebih ke jam terbang ya, lebih kayak kalau keadaan tertinggal lu nanganinnya kayak gimana dan lain-lain, dan pengalaman dia memberikan ketenangan untuk pemain-pemain muda tuh. Benar. Ya itu sosok kapten. Ya lu Kapten leadership kayak di situ lu nggak diambil. bisa harus Ronaldo golin itu nggak Udah bukan bisa masalah. gitu. Tapi di babak pertama kayak gitu sih, Cak. Mainnya gimana ya? Crossing Pokoknya down. Ronaldo, tapi ya nggak dapet. Dari Nuno Mendes umpan ke Ronaldo, Bruno Fernandes ke Ronaldo, cuma bolanya ya kebuang kemana-mana. Kayak taktiknya nggak berjalannya, nggak terlalu nusuk banget lah, walaupun dia menyerang. Si ininya juga cekonya karena parkir bis. Iya, disiplin dia nggak banget dia, ngincer defense-nya. menang juga Iya. tuh feeling gua. Itu dia ngincernya ya Portugal Seri aja, salah fatal iya. loh dengan mempermainkan bola kayak gitu. Tapi ya cukup bagus juga sih Portugal yang nggak ada kesalahannya juga. Portugal Jerman jadinya weh. Menurut gue sih itu ya, kalau Portugal masih Berkaca dari match day 1 ini Iya. ya. Gue sih masih nggak tahu ya. Kalau Prancis bisa, selalu menakutkan sih kalau Iya. buat gue ya, kalau turnamen knockout gini aja. Ya game 1 belum lah. Apalagi Mbappe cedera kan, tapi maksud gue Mbappe kan diperkirain balik game ketiga atau pas Knockout. kan. Dan ya kita nggak tahu, mungkin Mbappe mau ditopeng ya kan. Nggak ada yang tahu gitu, knockout selalu ajaib gitu buat gua. Makanya kalau Jerman sampai mana, menurut gua dia akan lolos grup, tapi setelah itu knockout gua nggak ngejamin apa-apa, nggak tahu juga. Kita nggak bisa berani jamin gitu Iya, ya. Tampil gemilang bisa melaju sampai final. Cuma kalau kita Based bisa on statistik, based on Iya. permainan ya Jerman harusnya sih melaju jauh ya. Melaju Tapi jauh. ketika knockout ya kita nggak bisa nggak bisa lah Kita nggak gitu. bisa jamin. Banyak ajaib-ajaib yang terjadi Ya, ini gitu. tentang sepak Jerman bola, Prancis. baik lagi bola bundar kan. Apalagi besok si Mbappe pakai topeng yang kura-kura ninja tau gak? Yang dikasih diledekin sama Thiago Silva. Yang Dior ya? Iya, Bakal jadi Dior. ikonik itu, weh. Iya, Kalau nggak Ikonik dijadiin sih. sama Kalau sampai juara sih ikonik Iya, sih. ikonik. Topeng kura-kura ninja Iya. ya. Mbappe. Iya, kalau nggak topeng anang ya. Kurpat anang dia kan. Pegangan. Bukan anang, Lemos ya. Siapa? Istri Cristiano. Rolemos. Anak kok Itu katanya tuh aja. Kalau yang ngagul dia. Abangnya kali abangnya paling tua tuh. Emang ada banget. Ya bener. Mau slotin. Ya oke. Oke, mungkin kita cukupin aja kali ya sesi kali ini ya. boleh sih tapi Dengan Jerman yang udah tampil ciamik nih, menghibur lah di Euro ini. Menurut gue sih paling menghibur lah Jerman. Paling menghibur. Paling menghibur dibanding kontestan lainnya ya. Prediksi final lu juga masih abu-abu dong, belum tahu. Prancis. Prancis. Lawannya Prancis. mungkin Jerman mungkin bisa ya. Iya. Tapi nggak tahu feeling gue kayak Prancis iya ya. tapi gue setuju sih Tab, tadi yang Nando bilang dan si Alwi bilang Toni Kroos itu kuncinya, dan kalau Toni Kroos speed sampai akhir Karena kemarin aja dia main gak fit loh. Dia cedera leher itu. itu dia mah Cross. Iya. Salah banget. Tapi dia kemarin dia melakukan passing berapa? 100 berapa sih? 101 dari akurasi 99%, 101 dari 102. Nah, itu yang menjadi kuncinya salah satunya gua nggak notice menit berapa kematangan dari Toni Kroos itu terlihat ketika dia passing ke Jonathan Tah, itu orang terakhir Sab. Iya. Kemudian high press dari Scotland dan di situ nggak ada opsi. Itu si Kroos tarik mundur ke belakang jauh biar Bikin celah. opsi. Nah, yang gue bisa bedain dari tim-tim lain gitu ya. Jerman lebih banyak opsi passing di lapangan gitu. Kita lihat yang triangle-nya dong. Iya. Bener-bener satu-satu tuh dari depan itu tarik. Gundogan dari depan jemput atau Musiala jemput. Kalau udah nggak ada opsi passing, Kroos tarik mundur di sana. Iya. Sejajar dengan center back. Karena awal pertandingan itu kalau Rudiger udah ngerti lah ya. Si Jonathan Tah sama bek kirinya yang pemain Stuttgart tuh Midtjylland itu belum terlalu percaya tuh sama Kroos. Jadi kalau Kroos mundur ya? Biasa kan Kroos selalu nyari space kan. Biasanya kalau lawannya kan kalau di Madrid Kroos di satu-satu kayak gini tetap dioper kan. Iya. Awal-awal tuh masih belum percaya tuh, masih nggak dioper. Ketika Kroos udah mulai
matching, kita udah mulai mix dengan permainan 10-15 permainan, udah berani ngoper ke cross di sela-sela sempit. Ya akhirnya kan jadi tuh switch play ke Kimmich. Dan setelah itu udah mulai cair. Baik lagi kreativitas gelandang Jerman sih harus itu dia. diakuin. Kreativitasnya jadi lebih hidup karena ya kepercayaan kepada. Ya itu juga alasan Madrid bisa merajai Eropa ya karena pemainnya saling percaya sih sebenarnya. Itu dia. Madrid tuh nggak takut main-main di ruang-ruang sempit. Ya karena itu ya tapi jadi riskan juga dong. Riskan juga kan. Jadi Toni Kroos bener-bener jantungnya gitu sob. Karena kan Havertz sama Wirtz sama si Jamal kan dimainin bareng sama Gundogan itu kan murni ya lu mau attacker gitu. Jadi sisanya ya percaya sama Kroos sama di belakangnya aja gitu kan. Ya, dan beruntungnya Jerman orang yang diberi kepercayaan Kroos ya karena nggak semua pemain bisa nanggung beban yang itu dia satu yang jadi lu ibaratnya kalau lu buntu lu stuck ya setim stuck tuh. Bener itu definisi kematangan sih Sab. Itu. Pengalaman jam terbang Gitu. Terus aneh banget. Cara bermainnya sama di Madrid nggak jauh beda banget. Nggak jauh. Kalau dia main sejajar sama center back kemarin. Iya, kalau dia main tim itu ngikutin dia. Iya. Dia itu sistemnya. Iya, sistemnya dia. Udah biasa juara sih ya. Mental kelihatan. Apalagi dia mau dicari Dia masih kan. deg-degan nggak kalau main? Kayaknya udah enggak ya. Enggak, kayak cuek dia. Udah nggak demam panggung gitu Nggak, kan nggak. gitu. Oke pemirsa, yang setia menemani kita sampai di ujung acara kali ini. Makasih banyak ya yang udah nonton. Iya bang. Iya. Jangan lupa subscribe lah kalau nonton lah. Iya. Jangan ditonton-tonton doang. Subscribe. Ya. Komen. Dukung Belanda subscribe ke final gitu. Komen negatif, komen positif. Hujat. Yang penting subscribe ya. Subscribe bener. Jangan komen jorok aja dah. Yang penting. Bak sampah. Sampah. Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap nantikan Komedia dengan obrolan bola anak renta.